Ya, halo, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Tito Satrio Prakoso. Saya absen 34 dari kelas 12 MIPA, dari kelas 12 MIPA 2. Mengapa saya di sini? Yaitu saya akan mempraktekkan cara membuat es krim dengan menggunakan atau mempraktekkan sifat koligatif larutan, yaitu ini ujian praktek kimia dengan menggunakan titik penurun beku. Nah, yang untuk pertama adalah alat dan bahan. Mas Kiki. Yang pertama adalah kaleng. Yang kedua adalah termometer. Ya. Yang ketiga ada garam kerosok. Ya, next. Yang keempat ada susu UHT, yaitu rasa stroberi. Nah, yang terakhir adalah ada baskom. Dan yang terakhir ada es batu, tetapi masih ada di kulkas saya. Ingin tahu selanjutnya bagaimana? Tonton terus. Untuk yang pertama, kita siapkan baskom, lalu letakkan kaleng di tengah-tengahnya. Setelah itu kita tambahkan es batu dengan cara mengelilingi kalengnya. Setelah celah baskom tertutup oleh es batu, lalu kita tambahkan garam secukupnya atau gampangannya hingga merata ke seluruh permukaan es batu. Setelah garam tertabur rata, kita lakukan pengukuran suhu terlebih dahulu yang hasilnya akan diperlihatkan setelah ini. Untuk pengukuran suhunya sendiri, kami melakukannya selama 6 kali, 1 kali pada sebelum penaburan garam, dan 5 kali pada setelah penaburan garam, dengan jeda 2 hingga 3 menit. Setelah melakukan pengukuran suhu, kita putar-putar kaleng hingga es krimnya jadi, atau singkatnya, hingga kesabaran kalian habis. Setelah kesabaran kalian habis, berhenti setelah kesabaran kalian habis, dan mari kita lihat hasilnya. Ya, setelah melihat hasilnya ya, itu es krimnya, bukan kucingnya, dan itu saya. Kita lanjut ke sesi pertanyaan dan sesi tanya jawab. Pertanyaannya pertama, mengapa dalam pembuatan es krim perlu ditambahkan garam? Dengan ditambahnya garam dalam pembuatan es krim ialah untuk menurunkan titik bekunya. Jadi, es krim bisa cepat membeku dan membentuk kristal es. Pertanyaan nomor 2, apa yang terjadi pada es krim jika batu es tidak dicampur dengan garam? Dan beri penjelasannya. Jika tidak diberi garam, es krim tidak akan membeku. Bongkahan es batu justru mencair karena menyerap panas di sekelilingnya. Tidak diberinya garam dalam pembuatan es krim juga sangat berpengaruh, di mana garam memiliki sifat hidrofolik yang dapat mengikat molekul air sehingga dapat membuat es krim membeku. Baiklah, yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan penurunan titik beku? Penurunan titik beku adalah sifat koligatif larutan di mana titik bekunya lebih rendah daripada pelarut murni. Dan yang terakhir, pertanyaan nomor 4, apa pengaruh sifat koligatif larutan penurunan titik beku dalam pembuatan es krim? Yaitu menurunkan titik beku es krim sehingga tidak mudah mencair.
Pada saat penambahan garam sebagai penurun titik beku larutan terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu dan garam. Hal itulah yang menyebabkan es krim cepat membeku dan membentuk kristal es. Ya, sekian dari pembuatan es krimnya tadi. Dan apa yang dapat disimpulkan bahwa penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku yang disebabkan oleh zat terlarut. Di mana pembuatan es krim tadi yang dicampurkan dengan es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurun titik beku larutannya, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke adonan es batu dan juga air. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Stay tune dan semoga sehat walafiat. Ya, terima kasih.